Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Triprakoso, jurusan Teknik Mesin angkatan 2017 dengan nomor induk mahasiswa 33311700063. Yang terhormat Bapak Imron Rosyadi selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang saya hormati Bapak Dimas Satria selaku pembimbing tugas akhir saya. Yang saya hormati Bapak Iman Saifullah selaku pembimbing akademik saya. Yang saya hormati Bapak Sidik Susilo selaku koordinator tugas akhir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji dan juga semua staf jurusan yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan naskah proposal yang telah saya buat dalam penelitian saya, yaitu dengan judul Inovasi Ruang Bakar dan Isolasi Pipa Generator Mesin Stirling Tipe Alpha Sudut Fasa 180 derajat berbasis limbah sampah energi limbah Untirta menuju Green Campus. Dalam melakukan inovasi desain mesin Stirling pada penelitian ini didorong dari dua isu utama. Yang pertama adalah isu energi dan juga isu limbah. Isu energi dilihat semakin hari maka energi yang kita punya atau yang Indonesia punya itu semakin menipis karena kebanyakan energi ini didasari atau bergantung pada energi fosil yang masih tersisa dengan jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Upaya mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mencari energi alternatif selain energi fosil yang mudah didapatkan dan dapat diperbaharui. Di sisi lain, limbah sampah juga menjadi permasalahan tersendiri terkait pengelolaannya. Universitas termasuk Fakultas Teknik Untirta merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di suatu kota. Kemudian, mesin pembakaran luar atau external combustion engine itu memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu diantaranya adalah bisa digunakan segala jenis bahan bakar. Maka dari itu, mesin pembakaran luar atau external combustion engine ini disarankan untuk digunakan pada pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif yang dimana bisa digunakan juga dengan menggunakan limbah sampah. Kemudian ada rumusan masalah. Sebagai jawaban dari latar belakang permasalahan tadi, yaitu tentang keterbatasan energi fosil dan terutama permasalahan pengelolaan limbah. Pada penelitian ini, penulis melakukan inovasi ruang bakar dan isolasi pipa generator mesin Stirling tipe Alpha sudut fasa 180 derajat berbasis limbah sampah dengan perumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang mesin Stirling tipe Alpha dengan sudut fasa 180 derajat berbasis limbah sampah dengan inovasi ruang bakar dan isolasi pipa generator. Yang kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi performa dari mesin Stirling tipe Alpha sudut fasa 180 derajat berbasis limbah sampah dengan inovasi ruang bakar dan isolasi pipa generator. Kemudian didapat tujuan penelitian dari rumusan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, mendapatkan desain ruang bakar dan isolasi pipa generator pada mesin Stirling tipe Alpha sudut fasa 180 derajat berbasis limbah sampah. Yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi performa dari mesin Stirling tipe Alpha sudut fasa 180 derajat berbasis limbah sampah dengan inovasi ruang bakar dan isolasi pipa generator. Kemudian ada batasan masalah. Pada penelitian ini terdapat pembatasan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan inovasi desain mesin Stirling tipe Alpha. Yang kedua, menggunakan energi panas hasil pembakaran sampah sebagai sumber energi panas penggerak mesin Stirling. Yang ketiga, tidak menganalisa getaran yang dihasilkan oleh mesin dalam keadaan apapun. Yang keempat, tidak menganalisa aliran fluida dalam mesin Stirling. Yang kelima, tidak menganalisa kekuatan material dari desain mesin Stirling. Yang keenam, tidak menganalisa perpindahan panas yang terjadi di seluruh komponen mesin Stirling.
Yang ketujuh, tidak merancang komponen yang sudah tersedia di pasaran. Dan yang ke-8, pondasi atau tempat peletakan mesin dianggap kuat dalam menahan beban keseluruhan. Kemudian yang terakhir, tidak membahas rancangan anggaran biaya pembuatan prototipe mesin Stirling. Kemudian manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah ada dua. Yang pertama, dapat mengurangi jumlah sampah di kampus Untirta sehingga didapatkan target Untirta menuju Green Campus. Yang kedua, dapat ditemukan energi terbarukan sebagai energi alternatif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan selanjutnya. Kemudian dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian pustaka. Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan referensi yang telah ada, yaitu pertama, berdasarkan penelitian oleh Yuliani dan Irwan yang telah melakukan pembuatan dan pengujian prototipe mesin Stirling tipe Gamma dengan menghitung parameter-parameter yang dibutuhkan berdasarkan teori Schmidt. Yang kedua, penelitian Syarif Yudin dan kawan-kawan dalam penelitiannya tentang pembangkit listrik tenaga panas matahari berbasis mesin Stirling untuk skala rumah tangga. Yang ketiga, ada penelitian Alfianti yang melakukan desain dan pembuatan mesin Stirling tenaga matahari dengan memanfaatkan pemanas matahari tipe box untuk pembangkit listrik dengan metode eksperimental, yaitu menguji desain mesin Stirling. Kemudian ada penelitian Bagat dan kawan-kawan memberikan pendekatan desain dan analisis termodinamika pada pembuatan model Stirling menggunakan energi matahari. Kemudian ada penelitian Roldan dan kawan-kawan melakukan penelitian yang terdiri dari desain konseptual dan dasar mesin Stirling prototipe dengan tujuan memanfaatkan radiasi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian ada penelitian Gehlot dan kawan-kawan melakukan pendekatan baru untuk mengembangkan dan membuat mesin Stirling tipe Alpha dengan tujuan membangun prototipe yang berfungsi. Kemudian ada penelitian Siddiqui dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang pengaruh sudut fasa terhadap efisiensi mesin Stirling tipe beta dengan hipotesis bahwa sudut adalah parameter penting dari mesin Stirling dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja mesin. Kemudian ada penelitian Satria dan kawan-kawan melakukan pengembangan dari mesin Stirling tipe Alpha, yaitu dengan membuat inovasi sudut fasa menjadi 180 derajat dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh gravitasi pada saat silinder dingin terkompresi. Kemudian ada Satria dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang analisa performa mesin Stirling tipe Alpha, inovasi desain sudut fasa 180 derajat. Metode yang digunakan menggunakan metode Schmidt, yaitu salah satu metode perhitungan isotermal untuk mesin Stirling. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah mesin Stirling. Mesin Stirling merupakan sebuah mesin dengan sistem pembakaran luar yang prinsip kerjanya berdasarkan prinsip peredaran termodinamika. Dengan kata lain, sumber kalor apapun yang digunakan selama temperaturnya cukup tinggi maka dapat menggerakkan mesin Stirling. Kemudian prinsip kerja mesin Stirling. Mesin Stirling bekerja karena adanya ekspansi gas ketika dipanaskan dan diikuti kompresi gas ketika didinginkan. Mesin itu berisi sejumlah gas yang dipindahkan antara sisi panas dan dingin secara terus-menerus sehingga didapatkan siklus perputaran yang berulang. Kemudian ada siklus ideal dan aktual pada mesin Stirling. Siklus ideal mesin Stirling terdiri dari 4 proses yang dikombinasikan menjadi sebuah siklus tertutup, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses isochorik. Kemudian siklus aktual mesin Stirling. Pada umumnya, siklus aktual mesin Stirling tidak sama dengan siklus ideal pada mesin Stirling. Hal itu bisa disebabkan karena ketidakefisiennya regenerator pada mesin Stirling. Penambahan regenerator menambah gesekan pada aliran fluida kerja. Kemudian penjelasan siklus yang terjadi. Siklus yang terjadi pada proses atau siklus ideal mesin Stirling, yaitu yang pertama ada kompresi isotermal. Piston pada silinder panas memberikan kerja pada fluida kerja dan mengkompresinya secara isotermal pada temperatur dingin. Pada saat yang sama, terjadi juga pembuangan kalor ke lingkungan. Karena fluida kerja bertekanan rendah pada saat itu, diperlukan kerja yang lebih sedikit untuk mengkompresikan daripada kerja yang dihasilkan pada saat ekspansi.
Kemudian ada kompresi isokorik, yaitu piston mentransfer fluida kerja secara isokorik melewati regenerator menuju silinder panas. Kalor dihantarkan ke fluida kerja ketika gas melewati regenerator, mengakibatkan naiknya temperatur fluida kerja masuk ke silinder panas. Kemudian yang ketiga yaitu ekspansi isotermal. Fluida kerja dengan tekanan tinggi menyerap panas dari area panas dan mengekspansinya secara isotermal. Hal ini mengakibatkan adanya kerja pada piston. Kemudian yang terakhir ada ekspansi isokorik. Piston ekspansi mentransfer fluida kerja secara isokorik melewati regenerator ke sisi dingin atau silinder dingin. Kemudian penyebab lain siklus aktual terjadi adalah tidak seluruh fluida kerja berpartisipasi dalam siklusnya. Contoh fluida kerja yang berada di volume sisa. Menurut Martini 2004, menyatakan bahwa hubungan antara presentasi dari volume sisa dalam sistem dengan penurunan kerja per siklus adalah linear. Maka dari itu, jika sebuah mesin Stirling mempunyai 20% volume sisa, maka kerja output akan 80% dari kerja apabila tidak ada volume sisa. Pada kenyataannya, volume sisa akan selalu ada karena adanya regenerator, clearance, pipa saluran yang diperlukan untuk meningkatkan pertukaran kalor pada sistem sebenarnya. Kemudian jenis-jenis mesin Stirling. Yang pertama ada mesin Stirling tipe alpha, yang kedua ada mesin Stirling tipe beta, dan yang ketiga ada mesin Stirling tipe gamma. Mesin Stirling tipe alpha berisi kekuatan dua piston dalam silinder yang terpisah, satu berada pada kondisi dingin dan lainnya berada pada kondisi panas. Motor Stirling tipe ini terdiri dari dua silinder dengan susunan saling membentuk sudut antara satu dengan yang lainnya. Silinder tersebut adalah silinder panas ekspansi dan silinder dingin kompresi karena susunannya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ada mesin Stirling tipe beta, memiliki piston daya tunggal yang diatur dalam silinder yang sama pada poros yang sama sebagai displacer piston. Silinder piston displacer yang cukup longgar hanya berfungsi untuk antarjemput gas panas dari silinder panas ke silinder dingin. Kemudian ada mesin Stirling tipe gamma, yaitu sebuah mesin Stirling beta di mana piston tenaga terpasang di dalam silinder, terpisah di samping silinder piston displacer, tapi masih terhubung ke roda gila atau flywheel. Gas dalam dua silinder dapat mengalir bebas karena mereka berada dalam satu kesatuan. Konfigurasi ini menghasilkan rasio kompresi lebih rendah, tetapi mekanisme ini cukup sederhana dan sering digunakan untuk mesin Stirling multisilinder. Kemudian bagian-bagian utama mesin Stirling. Yang pertama ada heat exchanger. Silinder dari mesin Stirling dijaga suhu panas, sementara bagian lainnya tetap dijaga pada suhu rendah atau dingin. Penukar panas yang digunakan untuk mencapai hal ini yaitu perangkat yang membantu dalam pertukaran panas dari satu medium ke medium lainnya. Kemudian ada piston. Piston adalah anggota geser yang dapat bergerak dari satu titik mati atas dari silinder menuju titik mati bawah, biasa disebut sebagai pusat mati. Kemudian ada flywheel atau roda gila. Roda gila atau flywheel adalah massa inersia di mana piston dan displacer jika ada digabungkan. Seperti yang kita ketahui, hanya ada satu kekuatan dan selama bergerak, roda gila mendapat beberapa energi sebagai energi kinetik rotasi. Kemudian ada regenerator. Ketika udara dari silinder dingin menuju silinder panas, maka udara tersebut harus mengalami proses pemanasan kembali dari awal sebelum kembali melakukan ekspansi untuk menghasilkan kerja. Begitu pula sebaliknya. Udara yang menuju ke silinder dingin mengalami proses pendinginan dari temperatur yang cukup tinggi sebelum mengalami kompresi. Tetapi apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan awalan, dalam artian udara yang menuju ke silinder panas mengalami preheating dan udara yang menuju silinder dingin mengalami pre-cooling, maka efisiensi dari motor dapat meningkat. Kemudian ada teori perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas dari benda yang bertemperatur tinggi menuju benda bertemperatur rendah pada suatu medium. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah suatu proses perpindahan panas dari suatu medium ke medium yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan disertai perpindahan molekul. Dan kemudian ada radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik
atau paket-paket energi atau foton yang dapat dibawa sampai pada jarak yang sangat jauh tanpa memerlukan interaksi dengan medium, artinya tanpa melalui zat perantara. Kemudian ada generator. Generator adalah salah satu komponen yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya dapat dipelajari dengan teori medan elektromagnetik. Poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling porosnya terdapat stator yang bentuk fisiknya menyerupai kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya terjadi perubahan tegangan dan menghasilkan arus listrik. Kemudian persamaan dalam mendesain elemen mesin yang digunakan. Pada penelitian ini, saya melakukan penelitian ini dengan referensi atau mendesain elemen-elemen mesin dengan referensi buku Elemen 1 dan Elemen Mesin 2 karya Bapak Dimas Satria. Elemen-elemen mesin yang saya rancang yaitu poros, pasak, belt, dan puli. Yang pertama poros. Poros adalah suatu komponen mesin yang berfungsi sebagai pentransfer daya suatu komponen ke komponen yang lainnya. Kemudian ada pasak. Pasak atau keyway itu digunakan untuk mengunci suatu bagian batang poros atau memasang roda. Kemudian belt dan puli. Belt adalah sabuk dan puli adalah tempatnya, yaitu digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lain, di mana puli itu berputar dan belt itu ada pada mengelilingi puli sehingga dapat terjadi pendistribusian atau pentransmisian daya dari satu komponen ke komponen yang lain. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Jadi penelitian yang kali ini saya lakukan itu pertama-tamanya saya merancang menggunakan quality function deployment. Quality function deployment adalah suatu metode terstruktur yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan. Menurut Lau Cho-hen 1995, implementasi QFD atau Quality Function Deployment terdiri dari 3 tahap, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan dapat diterapkan seperti layaknya suatu proyek, dengan terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan dan persiapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu pertama, 1. Tahapan pengumpulan atau Design Requirement and Objective. Nah, di sini DRO ini sangat diperlukan agar kita mengetahui bagaimana kebutuhan atau spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, ada tahap penyusunan rumah kualitas atau House of Quality. Yang ketiga baru ada tahap analisa dan implementasi. Nah, yang pertama ada Design Requirement and Objective. DRO atau Design Requirement and Objective digunakan sebagai pedoman dalam merancang mesin Stirling tipe Alpha inovasi desain. Tahap awal perencanaan dimulai dari pengumpulan informasi, lalu ditentukan batasan-batasan perancangan yang dituangkan dalam suatu daftar syarat yang bersifat menunjang dengan apa saja yang akan didesain. Dari informasi tersebut ditentukan hal-hal yang tercantum di dalam batasan atau syarat-syarat berikut ini. Yang pertama ada syarat mutlak atau demand atau permintaan. Syarat yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun supaya rancangan berhasil. Jika syarat tidak terpenuhi maka rancangan akan gagal atau valid. Yang kedua, syarat yang diharapkan atau wishes. Syarat yang dipenuhi jika memungkinkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka tidak menjadi masalah dan kemungkinannya sangat kecil dalam mempengaruhi rancangan. Kemudian pembuatan skala prioritas. Dari hasil desain requirement and objective yang tadi dibuat, maka dibuatkan skala prioritasnya dari hal-hal yang menjadi suatu keinginan atau wishes yang tadi itu. Pembuatan skala prioritas dengan metode membandingkan antara satu keinginan dengan keinginan yang lain. Kemudian diberi skala 1 jika keinginan tersebut lebih diprioritaskan dan diberi skala 0 jika keinginan tidak diprioritaskan. Kemudian membuat House of Quality atau rumah kualitas. Rumah kualitas yang biasa disebut dengan House of Quality merupakan tahap pertama dalam penerapan metodologi Quality Function Deployment atau
QFD tadi. Secara garis besar, matrik ini adalah upaya untuk mengkonversi voice of customer secara langsung terhadap persyaratan teknik atau spesifikasi teknis dari produk yang akan dihasilkan. Setelah house of quality atau rumah kualitas yang tadi dibicarakan sudah jadi atau sudah dibuat, maka diperlukan tahap analisa dan implementasi. Pada tahap ini, mesin stirling yang akan dibuat memiliki kelebihan di antara mesin-mesin stirling lainnya. Kelebihan tersebut adalah yang pertama, memanfaatkan sumber energi alternatif, yaitu mesin akan memanfaatkan sumber energi dari sampah sebagai bahan bakar untuk memanaskan silinder panas mesin stirling. Yang kedua, terdapat sistem pendinginan pada mesin, yaitu mesin akan difasilitasi oleh cooling box atau kotak pendingin yang akan diisi oleh air. Air tersebut berguna sebagai pendingin pada silinder dingin mesin stirling, sehingga diharapkan perbedaan temperatur antara silinder panas dan silinder dingin menjadi besar. Kemudian, selain itu, mesin stirling yang akan dibuat ini merupakan inovasi pada desainnya. Tipe mesin stirling sebenarnya adalah mesin stirling tipe alpha, namun antara silinder panas dan silinder dingin dibuat menjadi sudut 180 derajat atau sejajar saling berlawanan, di mana desain tersebut akan berfungsi untuk meminimalisir hambatan gaya gravitasi pada piston saat langkah kompresi. Kemudian masuk pada jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang saya lakukan yaitu 14 minggu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, mendesain model. Mendesain model ada pada minggu pertama dan kedua. Kemudian manufaktur stirling itu selama 8 minggu. Kemudian desain proses eksperimen yaitu pada minggu ke-11 dan analisa hasil eksperimen pada minggu ke-12. Kemudian seminar dan publikasi pada minggu ke-13 dan 14. Kemudian pelaporan tugas akhir pada minggu ke-14. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terucap dari bibir saya atau dari omongan saya. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.